Assalamualaikum Modest Lifestyle. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget jadi perdebatan. Apakah batu-batuan seperti kristal kuarsa, amatis, atau batu giok benar-benar punya energi? Sejak zaman kuno, banyak budaya percaya kalau bata-batuan ini punya kekuatan penyembuhan, bisa membawa keberuntungan, atau bahkan melindungi kita dari hal-hal buruk. Tapi, apa kata sains tentang semua ini? Yuk, kita kupas tuntas mitos dan faktanya bersama-sama. Pertama, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan energi dalam konteks ini. Dalam dunia spiritual atau metafisika, energi ini sering disebut sebagai vibrasi atau frekuensi yang katanya bisa berinteraksi dengan medan energi tubuh kita, atau yang biasa dikenal sebagai aura atau cakra. Konsepnya adalah setiap batu punya vibrasi unik yang bisa membantu menyeimbangkan energi tubuh kita, mengurangi stres, meningkatkan fokus, atau bahkan menyembuhkan penyakit. Itulah kenapa kita sering lihat orang menaruh kristal di rumah, memakainya sebagai perhiasan, atau membawanya saat meditasi. Sekarang, mari kita lihat dari kacamata sains. Apakah batu benar-benar punya energi? Jawabannya adalah ya, tapi mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Dalam fisika, semua materi, termasuk batu, terdiri dari atom-atom yang terus bergetar. Getaran ini memang menghasilkan energi, tapi energi ini sangat-sangat kecil dan tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan kalau energi getaran atom ini bisa secara langsung mempengaruhi kesehatan atau emosi manusia dari jarak jauh. Sains juga mengenal fenomena yang disebut efek piezoelektrik. Ini terjadi pada beberapa jenis kristal, seperti kuarsa. Ketika kristal kuarsa ditekan atau diberi tekanan mekanis, ia akan menghasilkan muatan listrik kecil. Sebaliknya, kalau dialiri listrik, kristal ini akan bergetar dengan frekuensi yang sangat stabil. Sifat inilah yang membuat kristal kuarsa sangat berguna dalam teknologi. Jam tangan kuarsa, radio, komputer, hampir semua alat elektronik modern mengandalkan kristal ini untuk menjaga frekuensi tetap stabil. Jadi, secara teknis, batu kuarsa memang bisa menghasilkan energi listrik, tapi lagi-lagi tidak ada bukti kalau energi ini bisa menyembuhkan tubuh kita hanya dengan diletakkan di dekat kita. Lalu, bagaimana dengan klaim penyembuhan? Sampai saat ini, belum ada penelitian ilmiah berskala besar yang bisa membuktikan secara konklusif bahwa kristal bisa menyembuhkan penyakit fisik atau mental. Sebagian besar klaim yang ada bersifat anekdotal. Artinya, berdasarkan pengalaman pribadi seseorang, bukan hasil uji klinis yang terkontrol. Kalaupun ada penelitian, hasilnya seringkali tidak signifikan atau bisa dijelaskan oleh fenomena lain. Nah, fenomena lain itu apa? Salah satu penjelasan terkuat dari sains adalah efek placebo. Efek placebo adalah fenomena psikologis di mana seseorang merasa lebih baik atau gejalanya berkurang hanya karena mereka percaya bahwa pengobatan yang mereka terima itu efektif. Padahal, pengobatan itu sebenarnya tidak punya efek medis sama sekali. Misalnya, kamu diberi pil gula, tapi dibilang itu obat sakit kepala super ampuh. Kalau kamu sangat percaya, sakit kepalamu bisa benar-benar hilang. Hal yang sama bisa terjadi dengan kristal. Ketika seseorang memegang batu amatis dan percaya batu itu akan membuatnya lebih tenang, otaknya bisa melepaskan zat kimia alami yang memang membuat tubuh rileks. Keyakinan dan harapan positif itulah yang sebenarnya memberikan efek, bukan energi dari batunya. Ini bukan berarti efeknya bohong loh. Efek placebo itu nyata dan sangat kuat. Pikiran kita punya kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi tubuh kita. Selain itu, ada juga faktor psikologis lain yang bermain. Proses memilih kristal, membersihkannya, dan menempatkannya di tempat khusus bisa menjadi sebuah ritual
yang menenangkan. Ritual ini bisa memberikan rasa kontrol dan perhatian pada diri sendiri, yang pada akhirnya bisa mengurangi stres dan kecemasan. Memegang batu yang dingin dan halus juga bisa menjadi semacam fidget toy yang membantu kita fokus dan menenangkan pikiran saat merasa gelisah. Ini adalah bentuk mindfulness atau perhatian penuh pada saat ini yang memang terbukti baik untuk kesehatan mental. Jadi, apakah ini berarti menggunakan kristal itu sia-sia? Tentu tidak. Meskipun sains belum bisa membuktikan adanya energi penyembuh dari batu, jutaan orang di seluruh dunia merasakan manfaatnya. Kalau memegang batu, rose quartz membuatmu merasa lebih dicintai dan damai, atau menaruh sitrin di meja kerjamu membuatmu merasa lebih termotivasi dan kreatif, kenapa tidak, selama kita tidak menganggapnya sebagai pengganti pengobatan medis profesional. Tidak ada salahnya menggunakan kristal sebagai alat bantu untuk relaksasi, meditasi, atau sekadar pengingat untuk berpikir positif. Penting untuk diingat, jika kamu mengalami masalah kesehatan fisik atau mental yang serius, jangan hanya bergantung pada kristal. Sangat penting untuk mencari bantuan dari dokter atau profesional kesehatan mental. Kristal bisa menjadi pelengkap yang indah untuk perjalanan penyembuhanmu, tapi bukan satu-satunya solusi. Menggabungkan keyakinan pribadi dengan pendekatan medis yang terbukti secara ilmiah seringkali menjadi jalan terbaik. Kesimpulannya, klaim bahwa batu punya energi metafisik yang bisa menyembuhkan memang masih masuk kategori mitos dari sudut pandang sains saat ini. Namun, manfaat psikologis yang dirasakan banyak orang, seperti efek placebo dan efek menenangkan dari ritual, adalah fakta yang tidak bisa diabaikan. Batu-batu ini indah, punya sejarah budaya yang kaya, dan bisa menjadi simbol harapan serta niat baik bagi pemiliknya. Mungkin keajaibannya bukan terletak pada getaran atomnya, melainkan pada kekuatan keyakinan yang ditimbulkannya dalam diri kita. Jadi, apakah kamu termasuk tim yang percaya pada energi kristal atau tim yang lebih skeptis? Apapun pilihanmu, semoga video ini memberikan wawasan baru. Yang terpenting adalah menemukan apa yang berhasil untukmu dan membuatmu merasa lebih baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.